Hai guys, welcome back to my channel. Di video kali ini seperti judulnya, pasti juga kalian udah tahu bahwa alhamdulillah sekarang channel aku bisa lolos monetisasi guys. Finally, dimana semua video yang aku tayangkan udah bisa dipasang iklan. Oke, itu adalah bener-bener informasi yang aku sampaikan di awal video. Aku mau ngucapin banyak terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe dan udah mau meluangkan waktu buat nonton-nonton video aku. Makasih banyak. Dan di video kali ini aku ingin sharing pengalaman aku pribadi dan juga kayak nge-recap kayak perjalanan YouTubeku tuh kayak gimana sih gitu loh. Aku pengen ngasih tahu kalian kayak aku mulai video itu ngapain gitu loh. Kayak video pertamaku tuh ngapain, kemudian kayak alasan aku nge-YouTube itu juga ngapain, gimana aku promosi dan kapan aku mulai monetisasi, dapetin 1000 subscriber tuh kayak gimana, akan aku ceritakan semuanya di sini. Tapi sebelum itu seperti biasa, aku mau ingetin kalian untuk subscribe channel ini biar aku semakin semangat lagi untuk update videonya. So, langsung aja kita mulai cerita bareng-bareng. Kayak aku pengen sharing aja pengalaman pribadi aku, barangkali juga bisa menginspirasi kalian yang ingin ngemulai berkarir di YouTube. Nah guys, sebelum mulai videonya, sebetulnya tujuan utama aku buat video ini adalah aku mau ngucapin banyak-banyak terima kasih buat teman-teman yang udah mau subscribe channel aku, kemudian kayak mau like, mau komen, ataupun kayak nge-DM aku di Instagram, tanya-tanya tentang konten yang aku buat. Aku mau ngucapin terima kasih banyak guys gitu, karena menurut aku tanpa kalian subscribe channel aku, tanpa kalian mampir di channel aku nggak bakalan bisa meraih posisi ini gitu, dimana channel aku bisa lolos untuk dimonetisasi. Jadi sekali lagi aku mau ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kalian yang udah mau bantu aku ngewujudin salah satu impian aku di tahun ini, yaitu channel yang bisa dimonetisasi. Selanjutnya, aku mau ngebahas dan mau bercerita sih sebetulnya kayak perjalanan nge-YouTube aku dari awal nge-YouTube, kayak alasan aku nge-YouTube kayak gimana, kemudian kayak apa aja sih yang aku lakukan, kemudian kayak aku tuh ngapain aja selama 10 bulan terakhir gitu kan di YouTube. Aku pengen cerita, kayak bikin recap cerita gitu. So kalau emang kalian penasaran ataupun kalian mau ngedengerin, stay tune di channel aku ya. Tapi kalau enggak ya kalian boleh leave lah gitu. Karena ya ini cuman sharing aja, barangkali ceritaku bisa memberikan manfaat dan juga menginspirasi kalian untuk memulai nge-YouTube juga. So ya, semoga bermanfaat. Jadi ceritaku ini bisa dibilang berawal dari kegiatan yang random ya guys gitu. Karena sejujurnya aku nggak ada intention atau niat yang bulat untuk jadi YouTuber. Pada saat itu aku inget banget pandemi lagi naik-naiknya ya tahun 2020. Aku tuh kayak ngerasa kurang produktif. Aku gabut banget karena pada saat itu aku skripsian aja, kuliah udah beres semua, nggak ada kelas dan tinggal skripsian. Kalau ngomongin skripsi kan kita nggak mungkin 24 jam dan seminggu penuh ngerjain kan. Pasti ada waktu luang, ada waktu yang kita ngerasa kayak gabut, pengen cari kegiatan lain gitu loh. Nah di situ aku mulai ngerasa kayaknya nge-YouTube seru deh, ya kayak gitu doang, kayak iseng aja gitu loh. Sampai akhirnya aku ngerasa kayak ya udah deh, nggak apa-apa buat nge-YouTube gitu sambil ngisi waktu luang. Sedangkan pada saat itu aku juga punya kegiatan lain di rumah, yaitu suka dengan tanaman hias. Jadi aku udah mulai ngerawat tanaman hias guys selama pandemi itu, kayak ngoleksi, mulai beli-beli tanaman kayak gitu-gitu. Aku mulai kayak aktif lah di teras rumah untuk nge-repotting tanaman tuh udah aktif banget. Cuman aku belum nge-YouTube. Di situ udah mulai terpikirkan bahwa kayaknya kalau kegiatan hobiku ini bercocok tanam ataupun koleksi tanaman hias, kalau aku konten kayaknya seru deh. Itu kayak cuman iseng aja. Nah di situ semakin aku ngerasa kayak fix deh, boleh deh gitu, gak ada yang salah. Ya udah, aku langsung mulai buat video unboxing, video apa sih, Colocasia Black Magic ya kalau nggak salah. Itu adalah video pertama aku guys, yang dimana aku ngerasa kayak ya nggak apa-apa lah, iseng gitu. Barangkali ada yang nonton. Dan aku inget banget yang nonton ya orang-orang terdekat, karena yang promosi channel aku ya teman-teman aku gitu loh. Aku minta bantuan mereka, promosiin dong channel aku kayak gitu-gitu guys. Jadi yang nonton juga kurang dari 100 orang, sedikit banget. Dan ketika aku buat video aku ngerasa emang channel aku tuh masih belum besar sih guys. Gak ada ekspektasi bahwa bakal banyak yang nonton gitu loh. Kayak ya udahlah, nothing tulus, namanya juga nyoba kan gitu loh, namanya juga ngisi waktu luang. Jadi nggak ada prospek ataupun nggak ada pikiran bahwa channel aku ini bakal bisa dimonetisasi gitu loh. Jadi kayak ngalir aja. Sampai akhirnya aku rajin banget untuk upload video dari awal seminggu sekali jadi sampai seminggu 2 kali. Itu tentang tanaman aja guys, serius, tentang tanaman hias, unboxing, tips-tips ngerawat tanaman hias gitu loh. Sampai akhirnya temen aku ini ada yang chat WA aku bilang gitu, Chris coba dong bikin konten lain gitu loh yang variatif gitu, karena
penonton kamu itu kebanyakan kayak anak-anak kampus gitu loh, teman-teman kamu sendiri, yang dimana nggak semuanya relate sama hobi kamu. Kamu coba bahas dunia kampus deh, sesuai dengan pendapat kamu. Barangkali itu bisa ngasih viewers yang lebih gitu loh, dan juga konten kamu lebih variatif. Nah, dari ide ataupun masukan temen aku tadi itu, aku ngerasa kayak, iya bener sih gitu loh, kayak make sense gak sih? Kayak aku ngerasa kalau aku cuman stuck di satu pembahasan aja, kayak tanaman hias, mungkin juga subscriberku juga gak bakalan berkembang gitu loh. Nah, dari situ aku baru mulai ngebahas tentang dunia perkuliahan guys, yaitu tentang jurusan aku pribadi ya, kayak sastra Inggris, kemudian kampusku, kampus UTM, karena aku ngerasa pada saat itu kampus UTM atau Universitas Trunojoyo Madura itu kayak kurang exposure gitu loh. Nah, dari situ aku cuman pengen buat video-video meluruskan stigma-stigma negatif yang ada, dan ternyata itu juga banyak yang nonton gitu loh, karena banyak banget orang-orang atau mahasiswa yang pengen ke UTM tapi mereka masih kayak kurang informasi gitu loh, kayak terbatas informasi. Jadi aku memanfaatkan momentum itu untuk ngebuat konten, dan alhamdulillahnya banyak yang nonton dan juga banyak yang kayak tanya-tanya gitu loh. Jadi aku secara nggak langsung itu kayak ngepromosiin kampus guys. Tapi ya it's okay sih, kayak daripada channel aku ngebahas tentang tanaman aja kan monoton ya, jadi kayak buat selingan I think it's okay kayak gitu. Sampai akhirnya guys, karena aku udah mulai bisa cari konten yang lain ya, tanaman dan dunia perkuliahan, di situ aku mulai continue, aku udah mulai konsisten, aku mulai kayak pelan-pelan lebih explore lagi. Kemudian aku juga kadang tanya teman-teman aku kayak, konten apa ya selanjutnya menurut kalian yang emang bagus dibahas itu apa, kayak gitu-gitu guys. Aku kayak tanya-tanya teman-teman sekitar aku gitu loh, untuk ngebantu bikin konten selanjutnya. Dan karena alhamdulillah yang nonton itu juga semakin banyak, kemudian aku dapat feedback yang positif juga alhamdulillah, sampai akhirnya aku dapat 500 subscriber awal. Itu aku langsung amazed banget, kayak wah berarti channel aku ini bisa dibilang bisa diprospek gitu loh, tinggal aku konsisten aja. Nah, dari situ aku semakin yakin bahwa nge-YouTube itu adalah sesuatu kegiatan yang positif dan harus aku lanjutin. Nah guys, kemudian setelah kalian paham ya alasan random aku kenapa aku pengen mulai nge-YouTube, sekarang aku mau ngejelasin kayak perjalanan atau track record aku, kayak aku upload video itu kapan dan sampai aku monetisasi, sampai dapat notifikasi lolos monetisasi itu butuh berapa lama. Akan aku jelasin setelah ini ya. Oke, awal video yang aku upload itu adalah tanggal 27 September 2020. Di situ adalah video mini vlog Jepang gitu, pada saat aku jalan-jalan di Jepang. Videonya cuma durasi kurang dari 2 menit, tapi sekarang udah aku hapus ya videonya karena itu copyright, karena aku pakai background musiknya orang lain. Jadi ya karena nanti takutnya aku nggak dimonetisasi karena kena copyright, jadi aku udah hapus. Itu video pertama aku guys. Kemudian dilanjut, video yang kedua aku adalah unboxing Colocasia Black Magic. Itu adalah video official yang pertama sih menurut aku, karena video yang mini vlog itu cuman kayak video iseng aja yang aku upload dan aku hapus. Dan video pertama aku yang emang bener-bener aku udah niat itu adalah si Colocasia Black Magic itu yang aku unboxing. Itu video pertama aku. Kemudian setelah aku nge-YouTube itu guys, setelah aku upload video itu jujur kayak subscriber dan yang nonton itu adalah dari orang-orang sekitar aja ya, dari teman-teman aku. Kemudian juga ya mungkin aku pribadi yang nonton, karena aku promosinya pun juga pakai sosial media pribadi aku ya guys, pakai WA, pakai Facebook, pakai Instagram, udah itu aja gitu loh. Toh juga aku ngerasa video itu yang nonton pada saat itu ya orang-orang yang ngefollow aku di Instagram gitu loh, bener-bener dikit aja, cuma relasi terdekat gitu kan. Dan sampai akhirnya aku terus konsisten buat video yang dari awalnya itu cuma seminggu sekali, aku tingkatkan jadi seminggu 2 kali. Aku dulu itu upload cuman di hari Rabu aja guys, tapi kemudian aku ngerasa kayak udah deh pengen lebih produktif gitu kan, jadi seminggu 2 kali aku pilih di Rabu sama Minggu. Sampai akhirnya di bulan Ramadan, karena pada saat itu aku lagi gabut-gabutnya banget, aku mulai meningkatkan produksi videoku guys, dari yang 2 kali seminggu jadi 3 kali seminggu gitu loh, untuk men-challenge diri aja gitu loh, biar aku semakin produktif di masa Ramadan pada saat itu. Dan sampai sekarang alhamdulillah aku bisa konsisten seminggu 3 kali. Dan kembali lagi ya ke informasi awal, sampai aku dapat 500 subscriber. Nah, ini sebetulnya juga perjalanan yang cukup panjang ya guys. Dari Desember 2020 sampai ke Juni tanggal 20. Itu aku baru dapat 500 subscriber. Bisa dibilang kayak kapan ya? Kayak Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Sekitar 6 bulan. Nah, sekitar 6 bulan itu baru aku dapat 500 subscriber guys. Dan menurut aku itu juga cukup lama ya guys. Menurut aku cukup lama. Tapi karena aku enjoy, aku ngerasa kayak
ya it's okay gitu, paham nggak sih? Karena kalau aku ngelihat channel-channel lain ya, yang barangkali mereka baru mulai 3 bulan udah monetisasi, baru 1 bulan udah dapat 500 gitu loh, sedangkan aku butuh 6 bulan. Tapi it's okay gitu loh, karena aku ngerasa kayak tiap orang itu pasti punya perjalanan dan punya nasib yang beda-beda, ya nggak sih? So that's why aku nggak masalah sama itu. Jadi pada saat aku dapat 500 subscriber itu, aku bener-bener kayak bersyukur aja dan ngerasa kayak ya udah, harus makin semangat dan harus makin serius untuk nge-YouTube. Sampai akhirnya di tanggal 17 September 2021 aku dapetin 1000 subscriber. Itu gila banget sih, kayak finally guys. Jadi dari Juni, Juli, Agustus, September, jadi kayak sekitar 4 bulanan lagi itu aku baru dapet 1000 subscriber. Alhamdulillah banget. Tapi pada saat itu aku belum memenuhi 4000 jam tayang. Aku masih inget banget pada saat aku dapat 1000 subscriber itu, jam tayang aku tuh masih kayak 3400. Jadi kayak kurang 600 jam. Jadi aku tetap harus nunggu lagi, tetap harus kayak ngupload video lagi biar orang-orang juga makin nonton video aku. Sampai akhirnya tanggal 2 Oktober 2021, alhamdulillah channelku udah dapetin 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang. Dan itu aku bisa mengajukan proses monetisasi di YouTube. Lanjut ya, jadi setelah aku dapat notifikasi email, yaitu aku bisa mengajukan untuk monetisasi YouTube, itu aku baru mengajukan untuk AdSense itu adalah pada tanggal 5 Oktober guys, karena pada saat itu pada tanggal 4 itu aku nggak bisa langsung mengajukan gitu karena ada error. Aku nggak tahu error apa yang dimana aku nggak bisa mengajukan pada tanggal 4 gitu loh. Sudah supaya pada tanggal 5 nya pagi-pagi jam 7 itu aku baru mulai untuk mengajukan monetisasi, dan di tanggal 6 nya itu aku dapat email balasan bahwa channel aku lolos untuk demonetisasi. Jadi kurang dari 24 jam channel aku bisa lolos guys. Padahal aku tuh expect kayak paling seminggu 2 minggu gitu loh guys. Tapi ternyata kayak kurang dari 24 jam channel aku bisa demonetisasi. Itu aku langsung wah gila banget, seneng banget. Aku langsung buka YouTube Studio aku dan aku mulai setting monetisasinya kayak gitu. Nah, untuk berapa video yang udah aku upload itu total guys keseluruhan sampai aku dapat persyaratan dasar 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang itu adalah 101 video. Bayangin ya, 101 video, dan waktu yang aku butuhkan adalah kurang lebih 10 bulan. Ya, sekali lagi 10 bulan. Itu adalah waktu yang lama ya guys, bukan waktu yang singkat. Dan menurut aku juga sampai detik ini sih sebetulnya aku masih kayak amazed sih, kayak wah gila sih gitu. 10 bulan terakhir ternyata aku sekonsisten itu ya untuk upload video dan juga nge-YouTube gitu kan, dan ternyata bisa gitu loh. Sudah sesuai buat teman-teman yang emang mau mulai YouTube ataupun sekarang udah mulai dan tinggal menunggu aja, kayak tinggal nunggu jam tayang ataupun nambah subscriber, terus lanjutin aja gitu loh. Jangan sampai kendor, jangan sampai males, ataupun jangan sampai mikir ah kayaknya aku nggak bakal bisa deh gitu. Jangan sampai mikir kayak gitu loh, karena menurut aku YouTube itu it's all about konsistensi. Semakin kalian konsisten, semakin kalian produktif, ya kalian akan dapat feedback gitu loh, paham gak sih? So that's why kayak jangan sampai ada pikiran bahwa apa yang kalian lakukan itu kayak useless. Tapi konsisten aja dan juga lakukan improvement setiap video kalian. Semoga teman-teman juga bisa meraih apa yang aku raih sekarang gitu loh, bahwa 1000 subscriber dan juga 4000 jam tayang itu adalah bukan hal yang impossible buat diraih. Kalau ngomongin channel aku ya guys, aku bisa bilang bahwa channel aku ini berangkat dari segala keterbatasan gitu loh. Kayak ya udah aku modal HP, aku dulu nggak ada clip on pakai headset, kemudian aku nggak ada studio, ya udah aku di teras rumah kayak gini. Kemudian juga kadang itu videonya agak blurry, editannya juga kadang nggak bagus gitu loh. Ya udah gitu loh, aku berangkat dari segala keterbatasan. Cuman semakin kesini aku merasa bahwa hal-hal yang aku lalui dulu yang emang mungkin suaranya nggak jelas ya, ataupun kayak kualitas videonya tuh jelek, aku di sini tuh semakin improve, paham nggak sih? Jadi buat temen-temen yang emang mau mulai nge-YouTube terus mikir bahwa kayak mas aku nggak ada kamera, mas aku nggak ada clip on, mas kayak ABCD gitulah, banyak banget keterbatasan. Menurut aku jangan sampai keterbatasan itu malah ngebuat kalian
jadi nggak mau nge-YouTube atau nggak semangat untuk buat konten. Paham nggak sih? Menurut aku keterbatasan itu emang selalu ada, tapi masalahnya adalah kamu mau cari solusi nggak gitu loh. Aku selalu mencoba untuk mencari solusi guys. Ibarat kayak gini, kalau seumpama aku nggak ada ring light nih, ya udah aku buat kontennya siang gitu loh. Aku nggak ada clip on, ya udah aku pakai headset. Kalau seumpama aku ngerasa apa namanya, aku nggak punya studio, ya udah cari tempat sepi. Aku biasanya juga buat konten di cafe gitu loh, paham gak sih? Kayak coba cari alternatif gitu loh, jangan sampai kayak kalian ngerasa ada masalah ataupun ada kayak penghambat gitu, kalian ngerasa kayak ya udahlah nggak jadi gitu, paham gak sih? Kayak coba cari solusi dan alternatif biar kalian tetap bertahan dan juga mau konsisten untuk nge-YouTube. Itu adalah salah satu kunci ataupun prinsip yang selalu aku terapkan ya gitu. Jadi aku ngerasa kayak ya udah, kalau emang ada di teras gini udah di teras gitu. Kalau di cafe ya di cafe, kalau emang lagi di apa namanya di rumah temen ya di rumah temen gitu loh. Tinggal kita cari waktu yang tepat gitu loh. Jangan sampai mikir harus semuanya perfect gitu, harus semuanya bagus di awal gitu. Ya emang nggak apa-apa gitu loh. Cuman aku ngerasa kalau kita sampai nunggu semuanya perfect, harus semuanya bagus, ya terus kapan mulainya gitu loh, paham nggak sih? Menurut aku itu bisa nanti dimasukin ataupun bisa kita apa ya, kita improve sambil jalan gitu loh. Nggak semuanya harus perfect. Di awal kita mungkin banyak kekurangan, tapi kita improve pelan-pelan. Kayak awal aku pakai headset, akhirnya sampai beberapa bulan aku akhirnya beli clip on. Kemudian pelan-pelan beli tripod, paham nggak sih? Kayak progresif aja gitu loh, dicicil. Nggak usah kayak ngerasa aku harus punya semuanya di awal deh gitu. Nah itu menurut aku juga kurang bagus. Nah kayak gini ada suara noise, gimana? Masa iya aku mengetikkan angin gitu kan, ya udah biarin aja masuk gitu loh, as long as suara aku jelas. Nah menurut aku yang paling penting adalah teman-teman harus niatnya harus bulat dulu, jangan sampai kendor, jangan sampai mikir bahwa YouTuber itu harus orang kaya, harus berlatar visual bagus, harus pintar ngomong, harus ABCD gitu loh. No guys, YouTube itu buat semuanya bisa jadi YouTuber. Juga ada labeling orang-orang tertentu yang bisa jadi YouTuber. Semuanya tuh kembali lagi ke niat masing-masing dan juga prinsip mau konsisten apa enggak. Nah guys, finally udah selesai cerita-ceritanya. Aku mau ngucapin sekali lagi terima kasih banyak buat temen-temen yang udah mau nonton, mau subscribe, ataupun udah mau ngasih komen-komen positif di channel aku. Aku mau ngucapin banyak-banyak terima kasih. Karena kalian aku bertahan, karena kalian aku bisa konsisten untuk nge-YouTube. Semoga video ini, cerita random ini bisa menginspirasi kalian yang emang pengen mulai nge-YouTube ataupun pengen cari kegiatan baru. Semoga informasi yang aku sampaikan ini bisa menginspirasi kalian. If you have any question, kalau kalian emang ada pertanyaan, kemudian kayak mau tanya-tanya lebih tentang per-YouTubean, ataupun mungkin kalian mau request tentang, Kak gimana sih mulai nge-YouTube, apa aja yang perlu diperhatikan, ataupun apakah ada hal-hal yang harus aku ketahui sebelum mulai nge-YouTube, kalian tinggal komen aja, insya Allah aku balas ataupun aku buat konten buat selanjutnya. So that's why stay healthy guys, stay positif, dan jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis. And I'll see you next on my video. Bye bye guys, have a nice day.